Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita dari Fadlul Islam, keutamaan ataupun keunggulan Islam. Kita masuk bab yang keempat. Qala al-musannif rahimahullah, bab qaulillahi ta'ala wa may yabtaghi khairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khashirin. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala itu dalam surah Al-Imran ayat yang ke-85 yang berbunyi wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khashirin, yang artinya barang siapa yang mencari agama selain Islam fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khashirin, sedang dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa tujuan maksud beliau membawakan bab tentang ayat ini? Itu dalam surah Al-Imran ayat yang ke-85. Maksudnya adalah, tujuannya adalah bayanu butlani jamil adyan siwal Islam. Di sini beliau ingin menjelaskan batilnya seluruh agama selain Islam. Li'annaha la tuqbal min ashabiha, karena agama selain Islam itu tidak akan diterima dari penganutnya. Faturaddu alaihim, maka akan dikembalikan kepada mereka. Faqulu mardudin batilun, maka setiap yang tertolak, setiap yang dikembalikan itu adalah batil. Fajamil adyan siwadil Islam batilah, maka seluruh agama selain agama Islam adalah batil. Wal adyanu al batilah siwadil Islam nau'ani, dan agama-agama yang batil selain agama Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-adyanu al-mustamil ala yukhalifu da'watal anbiya jami'an min tauhidillah faqulu tilkal adyan batilah la farqa baina kauniha qabla al-bi'tsah an-nabawiyyah am ba'daha.
Yang pertama adalah agama yang terkandung atau mencakup apa yang menyelisih daripada dakwahnya seluruh para nabi dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi agama apapun yang ketika agama itu adalah menyelisih dakwahnya para nabi, di dakwahnya para nabi itu semua sama, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fakullu tilkal adyan batilah. Maka semua agama tersebut adalah batil. Kapan? Ketika agama itu menyelisih dakwahnya para nabi, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya apakah agama itu qoblal bi'tsah, sebelum diutusnya nabi atau setelah diutusnya nabi. Maka ini ada agama yang batil. Jadi saya ulangi, agama yang batil ini ada dua. Yang pertama adalah agama yang mana di dalamnya menyelisih seluruh dakwahnya para nabi. Apa dakwah para nabi? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh agama yang menyelisih dakwahnya para nabi adalah batil. Itu tidak ada bedanya apakah agama itu munculnya setelah diutusnya nabi atau sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ketika agama itu menyelisih dakwahnya para nabi, maka itu adalah agama yang batil. Ya. Di antara agama yang mungkin yang kita ketahui ya, di negeri kita, ya, agama muncul selain Islam setelah diutusnya para Nabi Muhammad SAW, itu rata-rata mereka adalah berbeda, menyelisih dakwahnya para nabi, ya kan? Seperti agama Kristen dan sebagainya. Mereka menganggap ya Isa itu adalah anak Allah. Jelas ini adalah agama yang batil, dan ini munculnya setelah Nabi SAW. Atau mungkin agama yang ada sebelum diutusnya Nabi SAW, dan agama itu menyelisihi daripada dakwahnya seluruh para nabi, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk agama yang batil. Ini kelompok yang pertama. Yang kedua, al-adyanul lati jabi al-anbiya, agama-agama yang dibawa oleh para nabi. Dikhususkan batilnya agama yang dibawa oleh nabi itu setelah diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'dal bi'tsah, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakullu dinin kala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal anbiya qabla nabiyina sallallahu alaihi wasallam sar mansukhan batilan. Maka seluruh agama yang dibawa oleh nabi, seorang nabi dari seluruh nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mansukh, dihapus. Batilan, maka batil. Setelah adanya Nabi, setelah turunnya Nabi Muhammad SAW, maka agama-agama yang sebelumnya, ya, yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan sebagainya, itu agama yang batil. La yu'tadu ba'da ba'itsati Muhammad SAW. Maka agama tersebut ya, tidak dianggap ya, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Fadinu sahih al-maqbul ba'da bi'tsatihi wa dinu alladzi ja'a bihi. Maka agama yang benar yang diterima setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Falau dan ahadun bidini Musa au dini Isa au dini Ibrahim alaihi wassalatu wassalam ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fadinu batil. Maka seandainya ada satu orang, ada seseorang yang beragama dengan agamanya Nabi Musa atau beragama dengan agamanya Nabi Isa. Jadi secara asal agamanya Nabi Musa, Nabi Isa itu agama tauhid. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, kok ada seseorang beragama dengan agamanya ya, Nabi Musa, Nabi Isa atau Nabi Ibrahim? Setelah diutusnya Nabi,
maka juga termasuk agama yang batil. Nah ini. Jadi intinya agama yang batil ya, ini ada dua. Yang pertama adalah agama yang terkandung di dalamnya menyelisih seluruh dakwah para nabi, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka agama itu adalah agama dianggap agama yang batil. Tidak ada bedanya apakah agama itu muncul sebelum diutusnya nabi atau muncul setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, agama yang dibawa oleh para nabi. Ya. Maka yakhtassu butlanuha bi ba'di bi'tsah. Ya. Maka agama yang dibawa oleh para nabi setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh agama itu adalah mansukh, dihapus. Ya. Seandainya ada seseorang setelah diutusnya Nabi kok beragama dengan agama Nabi Musa, beragama dengan agama Nabi Isa ya, atau Nabi Ibrahim, maka agama itu adalah agama yang batil, tidak diterima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini diantara maksud ya, tujuan beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 85 yang berbunyi wa may yabtaghi ghaira islami dinan fala yuqbal minhu. Barang siapa mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima. Wa dzakara al-musannif rahimahullah li tahqiqi maqsudi tarjamah thalathat adillah. Kemudian musannif menyebutkan 3 dalil untuk menguatkan firman ini, untuk menguatkan bab yang beliau ingin bawakan. Barang siapa mencari agama selain Islam adalah tidak diterima, beliau akan bawakan 3 dalil. Dalil yang pertama adalah dalil yang kita baca tadi, yaitu dalam surah Al-Imran ayat 85 tadi. Itu Allah mengatakan wa may yabtaghi ghaira islami dinan fala yuqbal minhu. Di mana syahidnya? Syahidnya adalah lafaz fala yuqbal minhu, tidak akan diterima darinya. Ya. Pensarah mengatakan wa ma la yuqbalu minal abdi wa mardudun alaihi. Apa saja yang tidak diterima dari seorang hamba maka adalah mardud, dikembalikan, ditolak. Ya. Wa raddu dalil ala butlani, dan dikembalikannya kepada hamba atau ditolaknya dari seorang hamba itu dalil bahwasanya agama itu adalah agama yang batil. Fama siwa din Islam dinun batil. Maka apapun agama selain Islam adalah agama yang batil. Wa sa'yuhu atau wa sa'yu ahlihi fi dolalin. Dan seluruh usaha, seluruh jerih payah pemeluknya, meskipun dia melakukan berbagai macam kebaikan, maka adalah dolal, sia-sia, gak ada manfaatnya. Kalau seseorang tidak beragama dengan agama Islam, meskipun dia berbuat baik, meskipun dia mungkin menyantuni orang-orang fakir miskin, ya, maka itu sia-sia. Karena Allah mengatakan fala yuqbal minhu, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalil yang kedua, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taji'ul a'mal yaumal qiyamah fataji'us shalah fataqulu ya rabbi ana shalah fayaqulu innaki ala khairin thumma taji'us sadaqah fataqulu ya rabbi ana sadaqah fayaqulu innaki ala khairin thumma yaji'us siyam fayaqulu ya rabbi ana siyam fayaqulu innaka ala khairin thumma taji'ul a'mal ala dhalik fayaqulu innaki ala khairin thumma yaji'ul islam fayaqulu ya rabbi antas salam wa ana al islam fayaqulu innaka ala khairin bikal yawm akhidhu wa bika u'ti. Qala Allah ta'ala fi kitabihi wa may yabtaghi ghairil islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al-Imran rawahu Imam Ahmad. Baik.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taji'ul a'mal yaumil qiyamah. Seluruh amal-amal seorang hamba itu akan datang pada hari kiamat. Fataji'us shalah, maka salat, amalan salat itu akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fataqulu, maka amalan salat itu mengatakan, ya Rabbi ana shalah. Wahai Rabbku, aku adalah salat. Maknanya amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Aku adalah salat. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, innaki ala khair, engkau di atas kebaikan, maknanya engkau diterima. Tsumma taji'u shadaqah, kemudian datang sedekah. Fataqulu, maka amalan sedekah itu mengatakan, ya Rabbi ana shadaqah, wahai Rabbku, aku adalah sedekah. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, innaki ala khair, sesungguhnya engkau di atas kebaikan, maknanya amalan sedekah itu diterima. Tsumma taji'u siyam, kemudian datang lagi amalan yaitu puasa. Fayaqulu, maka puasa pun mengatakan, ya Rabbi ana siyam, wahai Rabbku, aku adalah puasa. Fayaqulu innaka ala khair, maka Allah pun mengatakan, sesungguhnya engkau di atas kebaikan, maknanya engkau diterima. Tsumma taji'ul amal ala dzalik, kemudian seluruh amalan yaitu akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu, mengatakan mungkin qiraatul Quran, ya kan, aku adalah qiraatul Quran, ya. Maka Allah akan mengatakan, innaka ala khair, engkau di atas kebaikan, maknanya diterima. Seluruh amalan itu akan seperti itu, baik entah sholat, sedekah, ya kan, puasa, sholat dan sebagainya, itu akan bisa bicara, innaka ala khair, ya kan. Tsumma yaji'ul Islam, kemudian datang Islam, ya. Fayaqulu ya Rabbi, maka Islam itu mengatakan, wahai Rabbku, antas salam, wahai Rabbku, engkau adalah as-salam, zat yang maha memberikan keselamatan, memberikan kesejahteraan. Wa anal Islam, dan aku adalah Islam. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, innaka ala khair, sesungguhnya engkau di atas kebaikan, maknanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bikal yaum, dengan sebabmu hari ini, aku mengambil, wa bika u'tiya, dan dengan sebab engkau diberi. Qala Allah taala fi kitabih, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, wa may yabtaghi khairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Hadis riwayat oleh Imam Ahmad. Jemaah muslimin rahimakumullah, syahid daripada hadis ini yaitu yang berbunyi, tsumma yaji'ul Islam, kemudian datanglah Islam. Maka Islam itu mengatakan, ya Rabbi antas salam, wahai Rabbku, engkau adalah as-salam, zat yang memberikan keselamatan, memberikan kesejahteraan. Wa anal Islam, dan aku adalah Islam, ya. Fayaqulullah azza wa jalla, maka Allah mengatakan, innaka ala khair, sesungguhnya engkau di atas kebaikan, maknanya engkau diterima. Maka ini sangat jelas bahwasanya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Agama yang lain itu mardudah, tertolak dan batil. Bika al-yawm akhudhu wa bika utiya, maka dengan sebab kamu pada hari ini aku mengambil, dan dengan sebab kamu hari ini utiya, diberi. Tsumma qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, wa may yabtaghi khairul islami dinan
fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasyirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Wa qira'atu sallallahu alaihi wasallam, membacanya Rasulullah ayat ini itu wa tasdiqun lima nama fil hadis. Berarti Rasulullah membenarkan apa yang terkandung dalam makna hadis. Itu apa? Min tawaqqufin najah wal khusran wa dukhulil jannah wan nar al Islam. Bahwasanya tawakufnya, ya, keberhasilan, keberuntungan, kerugian, masuk surga atau neraka itu tergantung Islam. Orang itu Islam atau bukan. Ketika dia adalah faman aslama najah, maka barang siapa yang Islam maka dia selamat. Wa man lam yuslim khasira. Namun sebaliknya barang siapa yang tidak Islam maka dia akan rugi. Wa ma aujaba khusranal abdi fahuwa batil. Dan apa saja yang menyebabkan ruginya seorang hamba maka batil. Fal adyan siwa din Islam batilah. Maka seluruh agama selain Islam adalah batil. Kenapa? Li'annaha tujibu khusranal abdi. Karena agama selain Islam itu menyebabkan ruginya seorang hamba. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka di sini sangat jelas bahwasanya Islam itu adalah khair, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam ayat tadi, Allah tidak akan menerima agama selain Islam. Ya. Faedah yang lain bahwasanya amalan seorang hamba, entah itu sholat, sedekah, puasa, ataupun amalan-amalan yang lain, itu akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika amalan itu adalah ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, itu akan diterima. Ya, maka pentingnya bagi kita semua bahwasanya seluruh amalan kita itu sesuai, tergantung kepada keikhlasan seseorang dan juga sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat dalam hadis ini, amalan sholat itu akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan puasa kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan sedekah kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau amalan itu memang betul-betul ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan diterima di atas kebaikan. Tetapi ketika amalan tersebut adalah tidak terpenuhi syaratnya, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini faedah yang lain. Pada intinya tentang bahwasanya Islam itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sesuai dengan surah Al-Imran ayat yang ke-85. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalil yang ketiga, wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man amila amalan laisa alaihi amruna fa waradun. Rawahu Imam Ahmad. Di dalam sahih di sini maksudnya adalah akhrajahu Muslim fi sahih. Hari ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan dalam lafaz Bukhari atau dalam riwayat Imam Bukhari itu dengan lafaz man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fawaradun. Hadis yang berbunyi man amila amalan laisa ali amruna fawaradun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan laisa ali amruna, tidak ada di atasnya perkara kami. Maksud perkara kami ini adalah Islam. Fawaradun, maka dia tertolak. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang mana tidak ada di atasnya ajaran Islam,
tidak sesuai dengan Islam, maka dia tertolak. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, atau dengan lafaz yang lain sebagaimana riwayat Imam Bukhari yang berbunyi man ahdatsa, barang siapa yang membuat perkara baru fi amrin hada, dalam urusan kami ini, yaitu urusan Islam, ma laisa minhu, yang mana perkara baru tadi bukan termasuk dari Islam, fa waradun, maka dia tertolak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini para ulama sering menyampaikan ini sebagai mizan, barometer amalan dohir seseorang adalah hadis ini. Maknanya secara dohir, ketika seorang itu beramal harus sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, harus sesuai dengan ajaran Islam dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai mizan dohir, sebagai barometer amalan seorang itu secara dohir harus sesuai dengan petunjuk Nabi, harus sesuai dengan Islam. Adapun barometer secara hati, secara batin adalah hadis innamal a'malu binniyat, tentang keikhlasan. Amal itu tergantung kepada niatnya. Maka hadis ini ada termasuk hadis yang penting karena berkaitan dengan mizanul batin, timbangan barometer secara hati batin adalah hadis innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niatnya. Adapun hadis man amila amalan laisa alaihi amrun fawaradun, ini adalah sebagai hadis barometer secara dohir. Maka ketika amalan tersebut adalah memenuhi dua syarat ini, ikhlas dan sesuai dengan ajaran Islam, maka dia akan diterima. Tetapi ketika hilang salah satu dari syarat ini, maka adalah mardu, dia akan tertolak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hubungan hadis dengan maksud bab, yaitu dalam lafaz laisa alaihi amruna, dan juga fa waradun. Apa maksud amruna di sini? Maka Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan laisa alaihi amruna, tidak ada di atasnya amruna, tidak ada di atasnya Islam, bukan dari ajaran Islam, fa huwa mardud, maka dia adalah tertolak. Maka ini sangat jelas bahwasanya fama laisa alaihi dinu Islam fa mardudun, maka apapun yang di atasnya bukan agama Islam, amalan yang bukan dari Islam, maka dia tertolak. Wal mardud batil, suatu yang tertolak itu pasti batil. Wal adyanu al kharijah anil Islam batilah, dan seluruh agama yang keluar dari barometer Islam itu batil. Li'anna laisat min amrina, karena dia bukan termasuk perkara kami, bukan termasuk urusan kami dalam hadis tadi. Maka hadis ini sangat jelas bahwasanya barang siapa yang beramal suatu amalan yang mana amalan itu tidak di atas Islam, dia tidak di atas dalil Al-Quran dan Sunnah, maka dia tertolak. Maka pentingnya seseorang untuk betul-betul belajar perkara ilmu agama, karena dari mana kita tahu itu adalah ajaran Islam? Dari mana kita tahu bahwa itu adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tanpa belajar tidak akan mungkin. Maka pentingnya senantiasa kita untuk mempelajari kitab-kitab para ulama, sehingga kita mengetahui melalui mereka, melalui para ulama kita mengetahui tentang ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para ulama adalah warathatul anbiya. Innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka kita tentunya mengambil ilmu dari para ulama, tentunya ulama yang betul-betul memiliki pemahaman yang benar, pemahaman
Islam sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, dengan demikian selesai bab yang keempat. Pada intinya bab yang keempat ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 85 yang berbunyi wa may yabtaghi khairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan beliau di sini membawakan 3 dalil. Dalil yang pertama adalah ayat itu sendiri. Dalil yang kedua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana di situ Islam itu akan datang kepada Allah. Anal Islam, aku adalah Islam. Maka Allah mengatakan innaka ala khair, engkau di atas kebaikan, maknanya engkau diterima. Kemudian yang ketiga adalah hadis yang berbunyi hadis Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada di atasnya amruna, tidak ada di atasnya Islam, bukan dari ajaran Islam, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Apapun amalan tersebut, kalau bukan dari Islam, kalau bukan dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah tertolak. Suatu yang tertolak adalah batil. Suatu yang tertolak adalah batil. Ma'asyiral muslimin, rahmatullah, mungkin ini dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan masuk bab yang kelima pekan yang akan datang biidznillah wa'ala. Semoga mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak kurang dan khilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru da'wana subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.